Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa belati. Sudah lama Ustadz Somad tausiah, baru ini pentasnya setinggi ini. Ini tinggi sekali. Hai guys. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah. Tidak menggunakannya di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kepada mereka azab yang sangat menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha, nanti harta itu akan dipanaskan mendidih. Fatukwa biha jibahuhum, ditimpakan ke kening. Wa junubuhum, ke usus. Wa zuhuruhum, ke pundak. Kening stres, depresi. Usus asam lambung, mah akut. Pundak sakit tulang, rematik. Hadza ma kanaztum, kaf nun zai. Hadza ma kanaztum, inilah harta yang kamu simpan. Fazuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah akibat menyimpan menumpuk harta. Jadi sekarang Bapak Ibu, banyak orang nyimpan emas, emasnya hilang. Investasi bodong. Investasi yang perlu kita lakukan adalah investasi pendidikan anak. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ancaman yang paling mengerikan bangsa Indonesia hari ini adalah kalau dulu tanah kita diambil dicaplok Belanda, Jepang, komunis, sekarang yang paling mengerikan adalah anak-anak kita hidup tapi otaknya tidak lagi bisa dipakai karena sudah dirusak. Datang psikolog perempuan nemui saya, Ustadz Somad, sebelum Ustadz tausiah tolong kasih saya 5 menit aja. Panitia ngasih tahu, jangan Pak Ustadz, langsung aja. Enggak, ini penting. Apa Bu? Dia tunjukkan saya 2 gambar. Satu gambar anak yang mohon maaf kepalanya ditabrak truk, hancur, pecah di aspal. Yang satu lagi anak yang kepalanya bagus. Ustadz lihat gambar ini. Apa yang Ustadz lihat? Ya gambar. Ya apa yang Ustadz lihat? Yang satu kepalanya hancur, yang satu kepalanya utuh. Dua-duanya hancur Pak Ustadz. Loh, mata saya sudah rusak berarti. Dua-duanya hancur Pak Ustadz. Yang ini hancur ditabrak truk, yang ini hancur dihancurkan oleh ayah ibunya. Loh, kok bisa ayah ibunya menghancurkan anaknya? Karena ayah ibunya yang membelikan gadget, yang membelikan handphone, yang merusak dengan internet. Saya tidak sanggup menjaga anak saya. Saya sibuk dengan dakwah. Alhamdulillah ada sekolah yang tempat saya menitip. Ada masjid tempat kita mendidik anak-anak kita. Praktek sholat duha, bagaimana sholat jenazah. Ini yang di bawah ini calon-calon jenazah semua. Ini liang lahat ini di bawah. Kami dari atas nih. Takut juga kami jenazahnya ketawa. Yang kuat-kuat Bu. Kita ini semua akan mati. Yang kaya-kaya mati, yang miskin lebih cepat. Lalu kalau kita mati, kita akan meninggalkan emas, hilang. Yang kita tinggalkan, ibu jangan lambai terus, bahan saya hilang. Yang akan kita tinggalkan adalah anak-anak yang bangun di tengah malam berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Razia handphone dilakukan di salah satu sekolah. Bapaknya dipanggil, enggak datang, sibuk, rapat, meeting. Ibunya yang datang.
dinasihati sama ibunya, "Bu, tolong ibu awasi ya handphone anak ibu. Ini kami cek kemarin isinya video yang nggak layak semua." Kata si ibu, "Mohon maaf Pak, itu handphone suami saya." True story, kisah nyata. Ustadznya teman saya, dia ngajar di sekolah itu. Nggak boleh disebut tempatnya, menjaga kode etik jurnalistik. Jamaah datang, "Ustadz Somad, tolong ruqyah anak saya Ustadz. Dia diganggu setan." Nggak tahu. Gimana indikasinya, ciri-cirinya? Nggak sholat, nggak mandi, nggak sekolah. Di mana dia sekarang? Di kamar Pak Ustadz. Ngamuk-ngamuk, nembak-nembak. Siapa yang ditembaknya? Musuh yang nggak mati-mati, game online. Lama saya menunggu. Belum pernah saya belajar doa ruqyah, "Allahumma inni a'udzubika min game online." Siapa yang membiarkan dia di kamar sendirian? Saya Pak Ustadz. Siapa yang buat dia kamar bagus, punya AC, tempat tidur mahal? Saya Pak Ustadz. Siapa yang belikan dia komputer, laptop, handphone, TV? Saya Pak Ustadz. Siapa yang ngasih dia paket 4 giga dia main gak diawasi? Saya Pak Ustadz. Sekarang dia kecanduan, siapa yang salah? Ustadz. Kullukum ra'in. Setiap bapak adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Setiap kepala rumah tangga akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang merasa kepanasan, anggap aja ini gladi padang Arafah. Ini kita sedang wukuf insya Allah, sekaligus manasik haji. Yang amin yang nggak kuat berangkatnya 2050. Nah, jadi betul kata Nabi, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah." Setiap anak ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Makna fitrah, fitratul Islam. Anak ini sudah Islam, suci, bersih. Lalu siapa yang merubah anak ini jadi Yahudi? Fa abawahu yuhawidanihi. Bapaknya, ibunya merubah anak jadi Yahudi. Au yunassirani, jadi Nasara. Au yumajjisani, jadi Majusi, penyembah api. Kenapa tidak ada dalam hadis itu orang tuanya merubah anaknya jadi Muslim? Gak ada. Karena anak yang ibu kandung, anak itu sudah Muslim. Bapak cuma mengingatkannya melalui azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka setelah diazankan, tadi sebelum berangkat kemari datang bapak-bapak bawa anak. Umur anaknya berapa? Sekian bulan. Ini kurma Pak Ustadz. Kurmanya untuk apa? Tolong Ustadz tahnik. Saya kunyah-kunyah kurma, saya masukkan jari kelingking, mulut anak masih kecil, saya masukkan. Biasanya anak-anak nangis, ini malah minta tambah. Kenapa anak kecil itu dikasih kurma? Karena tempat yang paling nyaman adalah rahim ibu. Enggak ada bayi yang di Afrika Utara yang kabarnya panas itu melompat karena kepanasan. Karena di dalam rahim adem, ayem, tentram, tenang, senang, kenyang. Tidak ada bayi orang Eskimo lompat keluar jadi es batu. Kedinginan, enggak ada, membeku. Padahal di bawah 0 derajat Celcius. Karena rahim tempat yang paling adem, ayem, tentram, tenang, senang, kenyang, lenang. Lalu kemudian ketika lahir dia ke dunia, dia kepanasan. Lagunya panas, panas, panas. Ustadz merasa panas? Enggak, sedikit panas. Cuman ngelihat orang-orang yang adem ini, kita jadi ikut adem. Masya Allah. Maka dikasih dia cairan kurma supaya dia badannya yang menggigil kedinginan, dia menjadi hangat lagi. Anak yang baru lahir jangan dikasih bandrek, ninggal. Dikasih cairan kurma, sunnah Nabi Muhammad SAW. Diazankan ke telinganya sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan kuat seperti itu, nangis dia. Itu azan subuh. Azannya slow aja.
Asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang di masyarakat terbalik. Azan untuk bayi kuat, azan di masjid seperti untuk bayi. Setelah diazankan, disusukan sama ibunya. Saya mau berangkat ceramah sore, saya dengar RRI, susukan anak Anda ASI eksklusif. Kalau nyusu dengan ibu, maka tulangnya akan kuat, selamat dari osteoporosis. Ustadz biasa tausiah berdiri, ini kok nggak berdiri, takut jatuh. Tadi udah saya coba berdiri, gamang. Udah saya duduk, ini aja hampir pegang gini. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Kenapa mesti air susu ibu? Karena ketika dia punya imun yang kuat, kebal terhadap segala penyakit, imun yang paling hebat adalah air susu ibu. Assalamualaikum mak, ya anak saya ini lagi nangis, batuk-batuk, apa obatnya? Obat yang paling bagus adalah air susu ibunya. Imun tubuhnya kuat. Makanya anak-anak kecil zaman dulu mandi hujan, dari mulai zuhur sampai maghrib, mandi hujan, mandi di sungai, biru bibirnya, pulang sehat. Anak sekarang baru ngeliat mendung udah bersin. Kenapa? Disusukan ke kaleng. Sorga di bawah tapak kaki kaleng. Ini kewajiban. Tapi jangan gara-gara tausiah ini lalu ibu berkecil hati. Yang lalu sudah berlalu, yang akan datang kita perbaiki. Yang masih ada anak 1, 2 tambah sekali lagi. Ibu setuju? Mainkan. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Inni mukatsirum bikumul umam. Aku bangga ketika nanti di akhirat umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang anaknya sudah diazankan, sudah. Anak saya kemarin lupa mengazankan Pak Ustadz. Yang waktunya udah lewat, nggak usah diulang lagi. Jangan gara-gara tausiah ini pulang anaknya dipanggil. Sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak udah semester 3. Lalu kemudian anak-anak diajari surat-surat pendek. Belum bisa baca Quran tapi sudah hafal Quran. Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, Qul ya. Saya tidak pernah menghafal Al-Fatihah. Saya tidak pernah menghafal Qulhu. Saya tidak pernah menghafal Wadduha. Saya tidak pernah menghafal Sabbihis. Kenapa bisa hafal? Karena anak sering mendengar. Apa yang sering dia dengar dari bapaknya, apa yang sering dia dengar dari ibunya, itulah yang akan dilantunkan si anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Pak Ustadz, saya wadduha belum hafal. Alam nasrah. Alam nasrah pun masih nyangkut-nyangkut Pak Ustadz. Kulhu insya Allah bisa Pak Ustadz. Udah kulhu aja. Apa hebatnya kulhu? Qatadah bin Nu'man sholat dari isya sampai subuh, ayatnya nggak ganti-ganti kulhu. Dipanggil sama Nabi, kenapa kamu sholat dari isya sampai subuh ayatnya kulhu? Saya suka dengan kulhu Allah. Kata Nabi SAW, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Baca kul huwallah 3 kali sama dengan sekhatam Quran. Ini ayat yang ditunggu bapak-bapak yang selama ini tahajud malam malu ayatnya nggak ganti-ganti. Lanjutkan Pak. Walaupun modal kulhu, bangunkan istri. Suami yang paling bagus, suami yang membangunkan istrinya, dia ambil air, dia percikkan ke wajah istrinya. Wake up my honey. Itu yang nikahnya baru bulan kemarin. Wake up my darling, my sweetie. Tapi kalau udah 20 tahun, bangun. Tapi yang paling lembut itu membangunkan bapak-bapak polisi. Dia dengan pistolnya.
Abang tilang ya. Masya Allah, tabarakallah. Ketika seorang suami membangunkan istrinya bangun malam, anaknya dia bangunkan tahajud, rahimallahu mra'an, turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang belum membangunkan, nggak usah diposting semua cerita tentang rumah tangga, nggak usah diposting. Tadi baru dengar ceramah Ustadz, katanya suami membangunkan, kami udah nikah 20 tahun nggak pernah dibangunin. Bangun-bangun malam ngajak nonton bola. Nggak usah diceritakan semua kejelekan, cukuplah antara bapak dan ibu yang akan datang diperbaiki. Taubat nasuha. Anak-anak ini adalah cerminan dari orang tuanya. Sekolah bukan laundry. Ada pakaian kotor, antar, bayar, pulang bawa pakaian bersih. Sampai rumah cium, bau, ngamuk. Lipatannya nggak benar, ngamuk. Sekolah bukan laundry. Sekolah adalah partner. Guru-guru tidak bisa kita bayar dengan uang. Ilmunya tidak bisa kita tebus dengan duit. Yang kita bayar itu adalah waktunya. Mestinya dari pagi sampai petang dia bisa bisnis, bisa usaha. Tapi dia gunakan untuk menolong anak kita. Waktunya itu yang kita bayar. Ketika anak saya hafal juz 29, juz 30, waktu dia tamat TK, meleleh air mata saya, haru biru. Aku sanggup ceramah tausiah di Gelora Bandung Lautan Api. 200.000 orang kumpul, relawannya 2.000 orang, sanggup. Tapi kalau untuk ceramah di depan anak TK, 10 jariku angkat enggak sanggup. Memang Ustadz pernah saya coba di TK ceramah. Dipanggil sama protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Somad. Anak TK enggak ada yang peduli. Di situ baru saya sadar, sehebat-hebatnya kau tausiah Abdul Somad, anak TK nggak peduli, nggak tahu apa-apa. 5 menit saya ngomong, huara mereka makin heboh. Akhirnya saya, ya Allah gimana nih, mau berhenti malu? Akhirnya saya ketemu ide, ini pasti ada pawangnya. Ibu kepala sekolah bisa bantu saya? Bisa, kecil aja. Anak-anak, lihat ibu semua, diam semua. Baru dalam hati saya seolah-olah Allah sedang menegur. Abdul Somad baru tahu kan? Ibu boleh jadi dokter spesialis, bapak boleh jadi jenderal, bapak boleh jadi kepala dinas, bapak boleh jadi DPRD. Tapi untuk mendidik anakmu, membuat mereka bisa hafal amma yatasaalun, guru-guru mendengar anak saya membaca amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Saya pun mau datang ke sekolahnya, mau mencium tangan gurunya. Terima kasih Pak Ustadz. Saya datang ke sekolahnya, mau ketemu gurunya, nggak jadi saya cium. Gurunya perempuan. Begitulah guru-guru itu luar biasa. Jadi guru ini adalah saudara kita. Di tengah malam kita doakan mereka. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, pada anakmu, fakafihu, balaslah. Kalau ada orang baik sama saya ninggal selesai. Tapi kalau ada orang baik untuk anak saya, setelah saya ninggal tetap mengalir ke kubur saya. Itulah anak saya yang diajar oleh guru-gurunya di sekolah. Baca Quran, menghafal surat-surat pendek. Wahai Bapak Ibu guru, terimalah maaf kami yang kurang memuliakan kalian selama ini. Ini Ustadz Somad tujukan ke guru-guru yang mendidik anak-anaknya. Kenapa anak-anak mesti menghafal surat pendek sebelum 7 tahun? Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat. Wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun bu. Umur 7 tahun anak-anak disuruh sholat. Tapi bapak nggak bisa pulang kantor nyuruh anak sholat. Anaknya nanya, papa nggak sholat? Papa udah dewasa. Nggak bisa. Nah, kalau wudhu itu kelingkingnya masuk ke kaki supaya air wudhunya kena. Tumitnya harus diperhatikan nak.
Kapan ibu bapak ngajar anak terakhir kali kalau wudhu itu airnya mesti basah semua? Saya mau ngasih tahu, rambut saya gondrong nggak botak. Kapan bapak ngasih tahu kalau ruku itu gampang nggak jadi. Kalau ruku itu tengkuknya mesti lurus. Kapan bapak ngasih tahu kamu sholat sunatnya kok cepet banget? Kapan bapak ngasih tahu terakhir kali kamu sholat matanya jangan lihat TV terus? Masih ingat? Kalau masih ingat, alhamdulillah. Bawa dia ke masjid. Inilah yang akan membuat pendidikan ini. Tapi kan dari pagi sampai sore bapak kerja. Sebelum dia bangun bapak sudah berangkat. Bapak pulang dia udah tidur. Ketemunya kapan? Mimpi pun dia nggak ketemu bapak. Pas ditanya, kamu mimpi siapa nak? Doraemon. Tanya anak satu lagi, mimpi siapa? Meme, Jarjit, sama Bang Saleh. Bapak di mana selama ini? Inilah dia. Lalu kemudian sekolahnya pilihkan. Tamat TK, hafal juz amma. Saya kalau buat TK nggak muluk-muluk. Dulu anak-anak diajar nyanyi. Ibu saya bulat. Bulat ibu saya, kalau tidak bulat. Ternyata banyak yang hafal. Nyanyi nggak apa-apa. Nyanyinya adalah Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ajarkan dia salawat, ajarkan dia zikir, ajarkan dia tahlil, ajarkan dia tahmid, ajarkan dia tasbih, ajarkan dia takbir, ajarkan dia istighfar. Itulah yang akan menenangkan jiwanya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ajarkan dia baca doa makan, doa keluar WC, kaki kiri masuk, kaki kanan keluar. Pakai sepatu sendal kaki kanan, lepasnya kaki kiri. Sebelum berangkat serahkan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Jangan bully teman, jangan ejek teman, jangan caci teman. Boleh jadi hari ini kau kaya karena bapakmu orang hebat, tapi nanti kalau bapakmu ini mati, temanmu itu boleh jadi bisnismen. Kalau kau buat baik nanti dia ingat, kalau kau jahat juga ingat.